Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Muslim Abu Syah, channel Adu-Adu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang VGT atau VGT ya, atau Variable Geometry Turbocharger, yaitu yang sudah menggunakan common rail itu biasanya menggunakan turbo ya. Fungsi turbo itu adalah untuk meningkatkan daya engine ya. Ia dengan menggunakan turbo ini akan dapat meningkatkan daya engine 15-20% bila dibandingkan dengan kapasitas mesin yang sama. Dan turbo ini biasanya dipasang pada mesin injeksi diesel ya. Kedua teknologi turbo ya pada mesin diesel yang sudah menggunakan teknologi common rail dan menggunakan intercooler ya, ini intercooler. Di VGT ini ia memiliki baling-baling yang dapat diubah-ubah atau adjustable ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan aliran gas buang ya. Untuk apa ditingkatkan tekanan aliran gas buang, nanti kita akan jelaskan. Kemudian di samping itu, di samping yang kita kenal dengan VGT, juga sering kita sebut dengan turbocharger. Nah, kalau turbocharger itu sebenarnya sama dengan VGT, cuman kalau turbocharger saja dia tidak dilengkapi dengan sirip-sirip yang bisa di-adjustable atau di-setel ya. Apa saja komponen-komponen daripada sistem variable geometry turbocharger ini adalah, yang pertama bawah adalah ECU ya, atau Electronic Computer Unit. Nah, di sini adalah otak daripada engine yang mengatur segala sesuatu. Kemudian ada unit mesin ya. Ini merupakan unit yang akan digerakkan. Kemudian ada unit turbocharger ya. Ini adalah turbocharger yang dilengkapi dengan sensor AFF dan ATS dan saluran masuk. Kemudian ada generator atau vacuum pump. Kemudian ada intercooler. Ya, fungsi intercooler ini adalah untuk mendinginkan udara. Mendinginkan udara yang masuk dari sini. Karena dia bertekanan, dia akan bergesekan sehingga akan menjadi panas. Kemudian dia akan didinginkan, kemudian dialirkan ke ruang bakar melalui throttle dan kartu masuk. Kemudian komponen selanjutnya adalah aktuator ataupun pengaplikasi. Yang pertama ada throttle actuated valve. Jadi valve ini berfungsi adalah untuk membuka dan menutup throttle sesuai dengan kebutuhan, yang dikontrol oleh throttle actuator switch ya. Jadi ada throttle actuator switch, dan switch ini digerakkan oleh ECU ya. Jadi untuk menghidupkan atau menjalankan throttle itu dikontrol oleh ECU ya, yang mematikan switch throttle actuator sehingga akan terjadi kevakuman di dalam saluran ini. Kemudian dia akan membuka atau menutup throttle sesuai dengan
kevakuman, ya. Karena di sini ada pompa vakum. Kemudian yang kedua ada EGR. Nah, EGR ini fungsinya juga adalah untuk menyalurkan sisa-sisa gas buang yang ada di saluran buang ke intake manifold kembali melalui sistem EGR, ya, exhaust gas resirkulasi, ya. Jadi ini juga digerakkan oleh membran, ya, atau valve atau katup, dan katup atau membran ini digerakkan oleh switch. Itu namanya switch EGR actuator, ya. Dan switch EGR actuator ini itu digerakkan atau diperintahkan oleh ECU. Kemudian selanjutnya adalah VGT valve, ya. VGT valve ini fungsinya adalah untuk mengatur sirip-sirip pada impeller turbocharger, ya. Jadi dia memperkecil dan memperbesar ruangan aliran gas buang sehingga aliran gas buang meningkat tekanannya atau menurun. Kalau dia diperkecil ruangannya, dia akan meningkat tekanannya sehingga pompa atau impellernya akan berputar lebih cepat sehingga hisapan udara masuk juga akan lebih cepat. Kemudian juga dia bisa memperbesar ruangan sehingga mengecilkan tekanan gas buang. Nah, VGT valve ini juga digerakkan oleh kevakuman yang bisa diatur buka tutup oleh switch, ya, switch VGT actuator. Dan switch VGT actuator ini digerakkan oleh ECU. Jadi ke semua pengontrol ini seperti VGT valve, EGR valve, dan throttle actuator valve itu digerakkan dengan kevakuman, ya, oleh pompa vakum yang bersatu dengan generator. Dilengkapi dengan switch, ada 3 buah switch dan switch ini digerakkan atau diperintahkan membuka dan menutup oleh ECU, ya. Ini apa namanya turbocharger yang dilengkapi dengan VGT. Kemudian ini ada intercooler sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan ini adalah unit engine, di mana pada unit engine ini ada injektor, ya, ada katup masuk, ini katup masuk, kemudian ini katup buang, kemudian ada glow plug atau busi pemanas, ada water temperature sensor, ada crank position sensor. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana cara kerjanya. Kita perhatikan bagaimana cara kerja turbocharger secara detail. Ini adalah unit turbocharger, ya. Kalau kita lihat dari samping, kemudian ini kalau dari depan, ya. Ini masing-masing, ini yang sebelah merah ini merupakan arah gas buang mengalir ini dari mesin menuju ke mari keluar ke exhaust manifold. Kemudian ini arah udara masuk yang dihisap oleh kompresor, kemudian ini menuju ke intake manifold. Jadi VGT itu memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh exhaust, ya, oleh gas buang. Jadi dengan tekanan dari gas buang ini masuk kemari, dia akan memutar impeller atau kisi-kisi ini, ya, kisi-kisi yang bagian dalam yang masuk ke celah-celah kisi-kisi ini memutar impeller yang bagian dalam. Kemudian impeller ini satu poros dengan kompresor yang di sebelah kanan. Jadi kalau
yang sebelah kiri terputar, maka yang sebelah kanan juga akan terputar, ya. Kemudian gas ini setelah memutar impeller ini, dia akan keluar ke exhaust manifold atau ke knalpot, ya. Kecepatan impeller ini dapat diatur dengan menggerakkan atau memperkecil atau memperbesar ruang di kisi-kisi ini, ya, yang digerakkan secara mekanis. Nah, di sini ada tuas yang dihubungkan dengan vakum, ya, membran vakum yang apabila terjadi kevakuman, di sini dia akan menarik kisi-kisi untuk memperkecil celah aliran bahan bakar, sehingga aliran gas buang, sehingga aliran gas buang akan naik tekanannya, sehingga dia akan memutar impeller itu lebih cepat. Sehingga dengan memutar impeller lebih cepat, maka kompresor juga akan berputar lebih cepat, sehingga hisapan udara segar untuk ke ruang bakar itu menjadi lebih banyak dan lebih padat, ya. Nah, valve untuk menggerakkan kisi-kisi ini itu dia akan bergerak atau menarik ataupun melepas sesuai dengan kevakuman, ya. Nah, kevakuman ini itu bisa dibuka tutup dengan switch, ya. Switch ini dikontrol oleh komputer ECU, ya. Jadi VGT ini dia dapat bekerja ataupun bekerja dalam RPM rendah, ya. Kalau dia RPM rendah, maka sirip pada VGT turbo ini akan sedikit menutup. Nah, ini pada RPM rendah, ya. Dengan menutupnya ini akan mempersempit lorong gas buang yang masuk, sehingga aliran tekanan pada gas buang juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan turbin berputar menjadi lebih cepat, ya. Nah, ini terjadi pada putaran rendah. Sedangkan pada putaran tinggi, karena volume dan gas buang yang tercipta itu akan semakin banyak dan padat, ya, maka ECU itu akan memerintahkan switch untuk membuka kevakuman, sehingga membran ini bekerja, ya, menarik ataupun melepas, sehingga celah ini menjadi besar, ya, sehingga tekanan gas buang menjadi berkurang. Dan kecepatan putar impeller ini akan menurun, ya. Jadi dia menyesuaikan apabila tekanan gas itu tinggi karena putaran mesin itu tinggi, maka dia akan menurunkan tekanan. Sedangkan pada engine saat dia berputaran rendah, sehingga tekanan gas buangnya rendah, dia akan meninggikan tekanannya dengan memperkecil lorong yang dilewati oleh gas buang dengan cara menggerakkan sirip-sirip ini. Jadi dia memberikan perubahan tenaga lebih merata baik pada putaran mesin rendah maupun pada putaran mesin tinggi. Yuk kita perhatikan lagi kembali udara dari luar oleh kompresor yang digerakkan oleh gas buang ini, maka akibat dari panas dan kecepatan tekanan kompresor ini menyebabkan udara ini mengalami suhu naik, ya. Naiknya suhu itu tidak baik
dalam proses pembakaran. Ini bisa menyebabkan pembakaran lebih awal, ya, ataupun jumlah bahan bakar udara yang masuk itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena kalau udara panas itu maka molekul-molekulnya akan renggang, ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut maka dimasukkanlah aliran udara panas ini ke intercooler. Nah, di dalam intercooler ini nanti dia akan didinginkan sama cara kerjanya seperti radiator. Dia akan nanti dialiri oleh arus udara dari luar melalui kisi-kisi, baik itu secara alami maupun dengan menggunakan kipas listrik, sehingga udara yang mengalir dalam pipa-pipa ini dia akan mengalami penurunan suhu dan molekul-molekulnya menjadi padat. Nah, saat inilah dia didorong ke intake manifold menuju ke klep masuk, saluran masuk, klep masuk ke ruang bakar. Sehingga pada putaran rendah itu dia akan memberikan rasio jumlah udara dengan bahan bakar lebih bagus, ya, lebih bagus, sehingga pembakaran di engine itu menjadi sempurna. Dengan adanya udara yang lebih banyak pada putaran rendah itu akan menyebabkan pembakaran sempurna dan performa engine menjadi lebih bagus, dan yang terpenting adalah efisiensi bahan bakar menjadi lebih bagus, atau istilahnya lebih hemat, ya. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau pada unit mesin bisa kita lihat yang ini adalah common railnya atau pipa common rail. Kemudian ini ada injektor, ya, yang kesemuanya dihubungkan ke pipa common rail. Kemudian ini ada cam position sensor. Kemudian ini adalah pompa high pressure, pompa distributornya. Kemudian ini adalah air cleaner atau saringan udara. Kemudian ini fuel pressure regulator, ini dipasang di common railnya, ya, bagian ujung. Kemudian ada valve actuating throttle. Nah, ini yang menggerakkan throttle terbuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini adalah intake manifold. Ini generator atau dan vacuum pump, ya, generator dan vacuum pump. Kemudian ini adalah RPS atau sensor pressure common railnya, ya. Di tekanan, sensor ini mengukur tekanan yang ada di dalam common rail. Nah, ini saluran masuk, ya, saluran masuk. Ini di engine di sebelah kanan. Kemudian kalau di engine sebelah kiri, nah ini bisa kita lihat komponen-komponennya. Ada pipa buang yang paling bawah ini. Kemudian ini ada oil filter. Kemudian ini exhaust manifold. Nah, exhaust manifold ini bisa kita lihat ini berhubungan dengan turbochargernya. Nah, ini turbochargernya, ya, yang di sebelah manifold, ini yang sebelah katup masuk, sebelah intake manifold. Kemudian ada VGT valve-nya yang menggerakkan kisi-kisi di dalam ini, ya. Kemudian ini ada EGR solenoid valve. Kemudian ada VGT solenoid valve. Yang ini, kemudian ini adalah throttle valve solenoid, ya. Dan ini ada intercooler dan air cleaner. Nah, ini bisa kita lihat bahwa turbocharger ini diletakkan dipasang di saluran buang. Kemudian ini ada kompresor, ya, yang
dalam satu unit turbocharger ini dihubungkan ke saringan udara. Nah, di saringan udara. Sedangkan yang ini dihubungkan ke intercooler, ya. Nah, ini dihubungkan ke intercooler yang nantinya akan berhubungan dengan intake manifold setelah udara yang panas ini didinginkan di sini. Jadi kemari masuknya, ya. Oke, itulah sepintas VGT atau variable geometry turbocharger yang sering kita dengar itu kalau di Indonesia itu sudah dipasang di Mitsubishi Pajero, di Hyundai, ya, beberapa mobil di Hyundai. Kemudian kalau di model lain juga ada yang sering disebut dengan VNT. Sebenarnya sama saja antara VNT dan VGT. Kalau VNT itu adalah variable nozzle turbo, sedangkan VGT adalah variable geometry turbocharger. VNT itu digunakan pada Toyota, seperti pada Toyota Fortuner, sedangkan VGT ini sering kita lihat di Pajero Sport. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita semua apa itu VGT, ya, sehingga kita tidak awam, apalagi kita memiliki mobil yang dilengkapi dengan fasilitas VGT. Jadi intinya adalah dengan VGT ini dapat meningkatkan kemampuan engine 15-20% dengan mesin yang sama. Kalau yang satu itu tidak menggunakan turbo, yang satu menggunakan turbo, ya. Kemudian VGT ini ataupun VNT ini merupakan perkembangan daripada turbocharger yang tidak dilengkapi dengan VGT, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.